Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton. Nah, di video kali ini saya akan mereview dan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu Cordless Impact Drill. Cordless Impact Drill ini dia untuk unit only ya. Jadi kalian hanya mendapatkan mesin cordlessnya aja, belum termasuk baterai dan juga charger. Jadi kalian bisa membeli charger dan baterainya secara terpisah. Dan mungkin kalian yang sudah mempunyai baterai yang ukuran 20 volt ya, kalian bisa memakainya, ataupun juga yang masuk ke cordless ini ya, yang penting voltasenya tidak terlalu jauh, mungkin atau 21 atau 20, bahkan yang 18 juga dia masih bisa pakai. Nanti kita akan coba aja hasilnya. Oke, dari detailnya sendiri dan spesifikasinya, untuk tipenya ini tipe MLR CID 20500U. Dia 13 mili untuk kapasitas kepala bornya ya. Jadi tidak seperti yang lainnya. Biasanya untuk cordless itu dia banyaknya 10 mili ya. Ini sampai 13 mili dan dia bisa impact untuk pengobaran tembok. Untuk kapasitas baterainya yang digunakan dia di 20 volt. Untuk tenaganya dia di 60 Newton dan RPM-nya dari 0 sampai 2000 RPM. Untuk kapasitas kepalanya di 13 mili maksimal ya. Oke, kita langsung aja lihat barangnya. Di sini ada mesin bornya dan juga handle. Lalu kita mendapatkan kartu garansi dan juga buku panduan manual. Oke, kita langsung fokus ke unitnya aja. Oke, untuk bodinya sendiri ini sangat terlihat solid ya, dan juga lumayan berat, berbeda dengan mesin bor cordless pada umumnya. Di sini untuk kepalanya sendiri dia menggunakan bahan metal. Jadi tidak plastik lagi ya, dan juga keyless. Dan di sini juga ada grip-gripnya juga. Langsung ke detailnya aja. Pertama di bagian bawah, di sini ada dudukan baterai. Kita akan coba ke baterai Molar. Di sini saya menggunakan baterai Molar untuk tipe CAG 20300. Ini baterai Glinda ya. Ini keren banget ketika dipasang di baterai yang besar ya. Oke, seperti ini nampak keseluruhan ketika terpasang. Lalu handle-nya dia dilapisi dengan karet rubber anti slip ya, warna hitam, aksen hitam semua sampai bagian belakang. Dan di sini ada tombol saklarnya. Dia variable speed, kalian bisa atur kecepatannya tergantung menekan si saklar tersebut. Jika pelan dia akan pelan, kencang dia akan ikut kencang. Oke, lalu di bagian samping ini kiri kanan dia ada tombol untuk kanan kiri, dan di depan sini sudah terlihat ya ada lampu LED untuk penerangan. Dan di bagian samping ini juga ada rubber untuk menahan benturan ya, agar tidak mudah lecet si mesinnya. Di sini ada kiri kanan ada rubber, ada karet. Lalu di bagian samping di sini ada spesifikasi juga, dan juga bagian atas ini dia ada untuk pengaturan gear 1 dan gear 2. Ini gear 1 ketika kita tarik ke belakang. Gear 1 itu untuk kita mendapatkan torsi atau tenaga yang lebih besar, tapi mendapatkan RPM yang lebih rendah. Tapi kalau misalkan ini RPM yang lebih tinggi, kalian pindah ke gear 2. Beda ya kecepatannya. Oke, itu bedanya.
Jadi kalau motor kalian bisa nanjak dengan gigi satu, tapi kalau misalkan nanjak pakai gigi dua mungkin akan ngeden ya, atau juga mungkin nggak bisa nanjak. Itu perumpamannya seperti itu. Lalu di bagian depan sini kalian akan menemukan 3 pengaturan mode, yaitu mode penyekrupan, pengeboran, dan juga impact. Nah, impact ini untuk pengeboran tembok. Di bagian sini gambar palu, dan bagian tengah itu gambar mata skrup, dan bagian sampingnya lagi dia gambar mata bor, dia untuk pengeboran besi dan kayu. Lalu di depan sini dia juga ada pengaturan torsi. Dia akan berfungsi ketika pada posisi skrup. Jadi untuk kalian yang ingin memasang skrup agar si skrup itu tidak ngelos ya, atau juga si mata obengnya dia tidak aus ketika sudah kencang ya, dia akan berhenti pada torsinya. Mungkin seperti ini berputar. Ketika kita tahan dia akan berhenti, tidak akan melanjutkan pengeboran. Kita bisa atur tenaganya sesuai nomor ya, dari 1 dia sampai 20. Makin besar dia makin kuat tenaganya ya, seperti ini. Nah, jika ingin langsung dia akan berputar terus, kita pindah ke mode bor. Nah, dia akan terus memutar ya, tenaganya ini lumayan besar. Dan ketika di posisi impact, kalian akan mendapatkan impact. Jadi dia akan ada pukulannya, mungkin ketika kena target ya. Bisa dilihat ya, dia bergetar, itu impact. Nah, kita tanpa impact seperti ini, dia tidak ada getarnya. Jadi untuk mengebor tembok itu akan lebih mudah, lebih cepat ya. Lanjut ke bagian depan, di sini ada kepala bor. Dia maksimal 13 mili dan berbahan besi. Untuk cara mengencangkannya cukup seperti ini, dikencangkan, tahan bagian depan. Itu juga seperti ini. Ataupun bisa manual, kalian menekan bagian belakang ini, garis belakang, dan kalian memutar bagian depan seperti ini. Dan ini juga auto lock ya, jadi kalian cukup putar aja seperti ini. Nah, si mesin ini dia tidak ikut terputar ketika si kepala bor kita putar ya. Nah, ini bagusnya seperti ini. Untuk membuka dia lebih mudah ketika membuka. Jadi di sini dia mengunci, si mesin dia mengunci ketika kepala bor kita putar seperti ini, dia tidak akan ikut berputar mesinnya. Dia ini untuk melepas atau mengencangkan lebih gampang ya. Oke, untuk handle di sini handlenya unik ya. Di sini hanya untuk bagian samping aja. Kalian cukup putar saja. Dan untuk bagian gearbox ini dia terbuat dari besi, sangat kuat. Nah, untuk memasang handle-nya cukup kendorkan ininya ya, seperti ini. Dan kaitkan ke dua buah dudukan bautnya ya, dudukan skrupnya. Di sini ada dua buah tonjolan. Nanti dipasangnya seperti ini. Lalu putar untuk mengencangkan. Ya kan. Ini ya. Ini hasilnya. Dan ini tidak akan lepas ya, tidak mudah lepas.
walaupun hanya menggigit si bagian dari sebelah samping aja ya, tidak keseluruhan handle-nya. Nah, ini seperti ini cara pakainya. Mungkin tidak fleksibel yang bulat ya, tapi dikarenakan posisinya dia tidak ada untuk dudukan handle yang bulatnya. Mungkin kalau ada, dia akan lebih panjang lagi. Itu kurang enak ya kita dipakainya. Jadi salah satu caranya seperti ini, kita handle-nya hanya bisa posisi 90 derajat atau juga di atas juga seperti itu. Itu juga di sini. Kalau di sini dia akan mentok ya. Hanya bisa seperti ini di sebelah sini dan juga di atas seperti itu ya. Nah, untuk baterai, nah di sini kita menggunakan 20 volt. Bisa nggak menggunakan xenon nih? Kita punya xenon 18 volt. Kita coba ya. Ini baterai xenon 18 volt. Kita coba. Sama aja. Hasilnya sama tenaganya. Bisa digunakan menggunakan xenon yang 18 volt. Jadi antara yang dari Molar ya, untuk baterai dari Molar itu biasanya ada yang xenon 18 volt dan juga yang 20. Itu bisa menggunakan kedua baterai ini ya. Jadi tinggal pakai aja ya. Atau mungkin kalian tidak mempunyai baterai tersebut, kalian bisa beli. Ada jualannya di official ya. Oke, kita langsung aja ke pengetesannya. Kita akan coba untuk penyetrupan, bor tembok dan juga bor besi. Oke, jadi kita langsung aja ke pengetesannya. Kita akan coba untuk pengeboran kayu menggunakan hole saw bison ya, ukuran 50 mili, dan juga pengeboran besi ukuran 10 mili dan pengeboran tembok ukuran 6 mili. Ini kebetulan adanya 6 mili ya. Kita coba aja. Kita coba untuk yang berat dulu. Nah, di sini kita coba untuk hole saw dikarenakan pengeboran kayu itu lebih berat. Dia menggunakan diameter yang besar. Kita lihat hasilnya. Apakah dia kuat untuk pengeboran hole saw ya. Kita di posisi pengeboran biasa. Oke, kita langsung aja. Oke, hasilnya seperti ini. Oh, ini dia lepas ya. Cukup lumayan berat, tapi dia tenaganya masih sangat kuat untuk pengeboran ya.
tadi sedikit stuck atau macet dikarenakan kita menggunakan speed 2 ya, atau menggunakan RPM tinggi, otomatis torsinya dia akan lebih rendah dibandingkan di speed 1. Tapi overall untuk hasilnya sangat memuaskan dan kondisi mesin juga sangat bagus, tidak panas dan cukup hangat, standar untuk pengeboran. Oke, lanjut langsung kita pengeboran besi ya. Oke, lanjut ke pengeboran besi. Saya menggunakan mata bor 10 mili dan langsung kita tanpa step ya, kita langsung coba. Ini kita menggunakan tetap di speed 2 di RPM tinggi. Oke, sangat mudah dan cepat. Kita coba satu kali lagi. Oke. Ya, untuk pengeboran besi bisa dilihat ya, tenaganya sangat besar untuk mesin bor cordless ya, dibandingkan dari yang 12 volt, 18 volt. Untuk yang 20 volt ini saya rasa sangat bertenaga. Kita lanjut ke pengeboran tembok atau beton. Kita akan coba pengeboran beton ya. Oke, untuk pengeboran beton kalian harus switch dulu posisinya ke posisi palu ya, posisi hammer. Kita akan langsung, ini beton cor-coran ya. Oke, langsung. Nah, kita bedakan tanpa hammer ya. Kita ke posisi bor biasa agar tahu bedanya hasilnya seperti apa. Oke. Jadi kalau tanpa hammer dia masuknya lebih lama ya dibandingkan dengan hammer, otomatis membutuhkan tenaga yang besar. Apalagi mata bornya tidak terlalu tajam. Kalau yang ini dia yang molar ya, ini cukup tajam ketika pengeboran beton atau keramik, dia jadi terbantu dengan ketajaman dari si mata bornya sendiri. Oke, itu bedanya. Kalau misalkan dengan hammer suaranya beda ya. Nah, ini kalau misalkan tanpa hammer ya. Oke, sekian untuk video pengetesannya. Oke, jadi kalian sudah lihat untuk hasil pengetesannya. Nah, kalian bisa nilai sendiri ya untuk hasilnya bagus atau tidak, worth it atau tidak untuk kalian beli. Dan jarang-jarang ada bor cordless yang 13 mili ya kepalanya. Dan tenaganya juga kalian bisa lihat hasilnya juga lumayan bagus. Oke, sekian untuk video review dan pengetesannya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton, terima kasih.